Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Profil dan biodata mantan Kapolri Idam Aziz kini sedang dicari karena ikut terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Berikut kami beritakan dari situs laman sebagai berikut. Teras Gorontalo, profil dan biodata lengkap mantan Kapolri Idam Aziz. Profil dan biodata mantan Kapolri Idam Aziz kini sedang dicari karena ikut terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Profil dan biodata mantan Kapolri Idam Aziz ramai jadi sorotan publik. Baru terungkap nama mantan Kapolri Idam Aziz disebutkan terseret dalam kasus Brigadir J setelah Ferdy Sambo jadi tersangka. Disebut-sebut mantan Kapolri Idam Aziz ada kaitannya dengan rumah pribadi Ferdy Sambo yang ada di Magelang. Nama perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri tertua sepanjang sejarah institusi Polri itu ikut disorot dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Mantan Kapolri Idam Aziz ikut disorot usai terbongkarnya skenario kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas ex-Irjen Pol Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Jenderal Polisi Purn. Idam Aziz adalah purnawirawan Polri yang mantan pimpinan tertinggi institusi kepolisian yang dilantik dan menjabat sejak bulan November tahun 2019 hingga Januari tahun 2021 menggantikan Kapolri Tito Karnavian. Di akhir masa jabatannya, ia digantikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nama perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri tertua sepanjang sejarah institusi Polri itu ikut disorot dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Nama Idam Aziz disebut terkait status kepemilikan rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Residence Cempaka, Saragan, Desa Banyuroto, Kecamatan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kabupaten Magelang merupakan salah satu sorotan daerah yang menjadi incaran tim penyidik pasca terbongkarnya misteri pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui bahwa sebelum dibunuh, Brigadir J dan Ferdy Sambo sempat berkunjung ke rumah pribadi di Magelang. Profil dan biodata lengkap ex-Kapolri Idam Aziz terseret kasus Brigadir J, sepak terjang dan harta kekayaan. Nama perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri tertua sepanjang sejarah institusi Polri itu ikut disorot dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Tribrata. Nama perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri tertua sepanjang sejarah institusi Polri itu ikut disorot dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Nama Idam Aziz disebut terkait status kepemilikan rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Residence Cempaka, Saragan, Desa Banyuroto, Kecamatan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kabupaten Magelang merupakan salah satu sorotan daerah yang menjadi incaran tim penyidik pasca terbongkarnya misteri pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui bahwa sebelum dibunuh, Brigadir J dan Ferdy Sambo sempat berkunjung ke rumah pribadi di Magelang. Berdasarkan keterangan Ketua RT 07 RW 08, Dusun Saragan, Desa Banyurojo, Desa Mertoyudan, Joko Sutarman 70, rumah pribadi Ferdy Sambo di Residence Cempaka, Blok C nomor 3 itu diketahui sebelumnya pernah ditempatkan mantan Kapolri Idam Aziz. Saya baru tahu itu, rumah Ferdy Sambo, sejak kasus ini geger. Sebelumnya saya tidak tahu kalau rumah itu adalah rumah Pak Sambo, kata Joko kepada wartawan, dikutip dari ETT Media Express. Profil dan biodata lengkap ex-Kapolri Idam Aziz terseret kasus Brigadir J, sepak terjang dan harta kekayaan. Nama perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri tertua sepanjang sejarah institusi Polri itu ikut disorot dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Tribrata. Nama perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri tertua sepanjang sejarah institusi Polri itu ikut disorot dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Nama Idam Aziz disebut terkait status kepemilikan rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Residence Cempaka, Saragan, Desa Banyuroto, Kecamatan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kabupaten Magelang merupakan salah satu sorotan daerah yang menjadi incaran tim penyidik pasca terbongkarnya misteri pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui bahwa sebelum dibunuh, Brigadir J dan Ferdy Sambo sempat berkunjung ke rumah pribadi di Magelang. Berdasarkan keterangan Ketua RT 07 RW 08, Dusun Saragan, Desa Banyurojo, Desa Mertoyudan, Joko Sutarman 70, rumah pribadi Ferdy Sambo di Residence Cempaka, Blok C nomor 3 itu diketahui sebelumnya pernah ditempatkan mantan Kapolri Idam Aziz. Saya baru tahu itu, rumah Ferdy Sambo, sejak kasus ini geger.
Sebelumnya saya tidak tahu kalau rumah itu adalah rumah Pak Sambo, kata Joko kepada wartawan, dikutip dari ETT Media Express. Sebelum ditempati oleh Irjen Pol Verdi Sambo diketahui rumah tersebut sempat ditinggali oleh mantan Kapolri Idam Aziz. Setahu saya itu dulu rumahnya miliknya Pak Idam Aziz, mantan Kapolri. Saat dipindah tangankan itu saya tidak tahu. Itu, rumahnya di Blok C, kelihatan kok kalau dari luar, ungkap Ketua RT. Lantas seperti apa sosok, profil dan biodata lengkap mantan Kapolri Idam Aziz? Sosok Idam Aziz bukan orang baru di jajaran kepolisian Indonesia. Lulusan Akademi Polisi 1988 itu menguasai bidang reserse. Ia memiliki karir gemilang sejalan dengan prestasi yang ditorehkan. Pantas saja, bila dirinya mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi menjadi Kapolri. Bersama kompatriotnya, yakni Tito Karnavian, Idam Aziz berhasil menangani berbagai kasus, khususnya soal terorisme. Salah satunya ketika ia berhasil melumpuhkan dalam kasus terorisme bom Bali, Dr. Azahari pada November tahun 2005. Saat itu Idam Aziz menjabat sebagai Kepala Unit Riksa Subden Investigasi Densus Polri. Selain itu, Idam Aziz juga diminta Tito Karnavian menjadi wakilnya saat menyelidiki kasus mutilasi 3 siswi SMA Kristen di Poso, Sulawesi Tengah. Harta kekayaan mantan Kapolri Idam Aziz. Berdasarkan situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Jenderal Idam Aziz terakhir melapor harta kekayaan yang dimiliki pada tanggal 22 Maret tahun 2020. Dari LHKPN itu diketahui, Idam Aziz memiliki harta kekayaan senilai Rp5.513.808.813. Untuk diketahui, bahwa kepemilikan tanah dan bangunan menyumbang sebagian besar harta yang dimiliki Idam Aziz, sebesar Rp3.458.937.000. Pria berusia 57 tahun tersebut memiliki 9 bidang tanah dan bangunan yang berada di Depok dan Kendari yang semuanya adalah hasil sendiri, dan juga tercatat memiliki 2 unit mobil yang nilainya mencapai Rp730 juta. Aset lain yang dimiliki Idam Aziz adalah harta bergerak lainnya senilai Rp490 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp834.871.813. Namun, Jenderal Idam Aziz untungnya tidak memiliki catatan utang, sehingga tak mengurangi nilai aset kekayaannya. Daftar harta kekayaan dimiliki Jenderal Idam Aziz, dikutip dari lhkpn.kpk.go.id. A. Tanah dan bangunan Rp3.458.937.000. 1. Tanah seluas 225 meter persegi di Kota Depok, hasil sendiri Rp353.925.000. 2. Tanah dan bangunan seluas 98 meter 2 per 50 meter persegi di Kota Depok, hasil sendiri Rp108.346.000. 3. Tanah dan bangunan seluas 410 meter 2 per 100 m2 di Kota Depok, hasil sendiri Rp258.340.000. 4. Tanah dan bangunan seluas 421 meter 2 per 300 m2 di Kota Depok, hasil sendiri Rp586.077.000. 5. Tanah dan bangunan seluas 1.338 meter 2 per 200 m2 di Kota Depok, hasil sendiri Rp912.106.000. 6. Tanah seluas 9.932 meter persegi di Kendari, hasil sendiri Rp99.350.000. 7. Tanah dan bangunan seluas 1.001 meter 2 per 250 m2 di Kota Depok, hasil sendiri Rp802.802.000. 8. Tanah dan bangunan seluas 79 meter 2 per 79 meter persegi di Kota Depok, hasil sendiri Rp118.895.000. 9. Tanah seluas 408 meter persegi di Kota Depok, hasil sendiri Rp219.096.000. B. Alat transportasi dan mesin Rp730 juta. 1. Mobil, Toyota INNOVA Venturer tahun 2017, hasil sendiri Rp380 juta. 2. Mobil, Toyota Kijang INNOVA 2.4 KIAT tahun 2016, hasil sendiri Rp350 juta. C. Harta bergerak lainnya Rp490 juta.
D. Surat berharga Rep. E. Kas dan setara kas Rp834.871.813. F. Harta lainnya Rep. Subtotal Rp5.513.808.813. Hutang Rep. Tidak ada alias 0. Total harta kekayaan, 23, Rp5.513.808.813. Biodata mantan Kapolri Idam Aziz. Nama lengkap, Idam Aziz. Tempat dan tanggal lahir, Kendari, tanggal 30 Januari tahun 1963. Istri, Fitri Handari. Riwayat pendidikan, SD, 1976. SMP, 1979. SMA, 1982. Profil dan biodata lengkap ex-Kapolri Idam Aziz terseret kasus Brigadir J, sepak terjang dan harta kekayaan. Nama perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri tertua sepanjang sejarah institusi Polri itu ikut disorot dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Tribrata. Akabri A, 1988. PTIK, 1995. Sespim, 2002. SESPIMTI, 2011. Passerse, 1990. S3KIK 4, 2001. ASSESSMENT Reskrim, 2011. Riwayat jabatan. Pamapta Kepolisian Resor Bandung, 1998. Kepala Urusan Bina Operasi Lalu Lintas Kepolisian Resor Bandung, 1989. Kepala Kepolisian Sektor Dayakolot Resor Bandung, 1991. Kepala Kepolisian Majalaya Resor Bandung Kepolisian Wilayah Priangan, 1993. Kepala Unit VC Satuan Serse UM Direktorat Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya, 1999. Wakil Kepala Satuan Serse UM Direktorat Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya, 2001. Perwira Menengah Sekolah Staf dan Kepemimpinan Dediklat Polri, 2002. Kepala Satuan I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, 2002. Profil dan biodata lengkap ex-Kapolri Idam Aziz terseret kasus Brigadir J, sepak terjang dan harta kekayaan. Nama perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri tertua sepanjang sejarah institusi Polri itu ikut disorot dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Tribrata. Kepala Kepolisian Sektor Dayakolot Resor Bandung, 1991. Kepala Kepolisian Majalaya Resor Bandung Kepolisian Wilayah Priangan, 1993. Kepala Unit VC Satuan Serse UM Direktorat Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya, 1999. Wakil Kepala Satuan Serse UM Direktorat Serse Kepolisian Daerah Metro Jaya, 2001. Perwira Menengah Sekolah Staf dan Kepemimpinan Dediklat Polri, 2002. Kepala Satuan I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, 2002. Kepala Satuan IIUM Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya, 2003. Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat, 2004. Inspektur Bidang Operasi Inspektorat Wilayah Daerah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, 2004. Kepala Unit Pemeriksaan Subdetasemen Investigasi Densus, Anti Teror, 2005. Kepala Unit 4 Direktorat I Keamanan dan Transnasional Badan Reserse Kriminal Polri, 2006. Kepala Subdetasemen Investigasi Densus 88 Anti Teror Badan Reserse Kriminal Polri, 2008. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat, 2008. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya, 2009. Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, 2010. Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, 2013. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, 2014. Inspektur Wilayah 2 Inspektorat Wilayah Umum Polri, 2016. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, 2016. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, 2017. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.